Hey yo, gua Rigo, and this is Kanal Fit Graph. Welcome to Kanal Fit Graph, channel berbagi info yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Oke guys, sesuai dengan lighting yang full of pink, hari ini gue akan coba sedikit romantis, because today we will talk about kisah cinta adalah salah satu hal yang mungkin tidak akan pernah basi untuk dibahas. Dan dunia mengenal banyak sekali kisah cinta yang fenomenal. Mulai dari Cleopatra dan Mark Antony. Kalian juga mungkin pernah dengar kisah Romeo dan Juliet. Atau mungkin kalian juga pernah dengar kisah Laila dan Majnun. Kita juga mungkin pernah mendengar kisah cinta paling inspiratif dalam Islam, seperti kisah antara Nabi Yusuf dengan Sulaiha, kemudian kisah cinta antara Nabi Muhammad SAW dengan istrinya Khadijah, atau kisah cinta antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra. Kisah cinta dari 6 pasangan ini termuat dalam banyak sekali buku dan referensi tulisan. Tapi pernahkah kalian mendengar kisah cinta beda agama antara putri Rasulullah SAW Zainab dengan seorang pemuda Quraisy bernama Abil Ash bin Rabi? Sebuah kisah cinta yang jarang dibicarakan orang, namun ceritanya sangat menyayat hati. Kisah yang satu ini akan mengabarkan kepada kita betapa cinta itu bukanlah pasal memaksakan kehendak. Penasaran? Simak kisah berikut ini akan dilansir dari gomuslim.co.id. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, mari bantu kami membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian klik juga tombol lonceng yang ada di sebelahnya agar kami bisa memberikan notifikasi ke kalian setiap ada video baru yang di-upload, karena akan ada konten baru setiap minggunya. Oke, lanjut. Zainab adalah salah satu putri Rasulullah SAW yang dalam sejarahnya meninggalkan kisah cinta yang begitu mendalam. Setelah memasuki usia pernikahan, sang bibi Hala binti Khuwailid, saudara Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anhu, meminang Zainab untuk putranya Abil Ash bin Rabi. Semua pihak pun ternyata setuju dengan perjodohan ini. Dan saat pernikahannya, sang ibu Sayyidah Khadijah memberikan kalung sebagai hadiah dan ungkapan tanda sayang kepada Zainab putrinya. Perkawinan itu berlangsung sebelum turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Zainab dan Abil Ash bin Rabi selalu hidup dalam keharmonisan. Akan tetapi, kemudian semua berubah setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Zainab pun beriman dan memeluk Islam. Akan tetapi, Abil Ash tidak mudah meninggalkan agamanya. Maka, kedua suami istri itu pun harus rela bahwa ada hal yang lebih kuat dari cinta mereka yang harus memisahkan antara keduanya. Abil Ash bin Rabi tetap tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya, sedangkan Zainab juga tidak ingin meninggalkan Islam. Hari-hari berlalu dalam keadaan demikian. Kemudian Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Namun Zainab masih tetap tinggal di Mekah bersama suaminya, karena pada saat itu belum ada larangan pernikahan beda agama. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, terjadilah perang Badar. Pasukan Quraisy berangkat untuk memerangi Rasulullah dan tidak disangka antara mereka terdapat Abil Ash bin Rabi. Situasi mereka semakin kritis ketika pasukan kafir Quraisy kalah dan Abil Ash jatuh menjadi tawanan di tangan kaum muslimin di Madinah.
Kemudian kaum Quraisy mengutus orang untuk menebus tawanan-tawanannya. Zainab pun mengirimkan harta dan sebuah kalung untuk menebus suaminya, Abil Ash bin Rabi. Ketika Rasulullah SAW melihat kalung itu, hatinya pun merasa iba. Beliau lalu bersabda kepada para sahabat, "Jika kalian tidak keberatan melepaskan tawanan dan mengembalikan harta miliknya, maka lakukanlah." Mereka menjawab, "Baiklah, wahai Rasulullah." Kemudian mereka melepaskannya dan mengembalikan harta milik Zainab. Di sini, Abil Ash bin Rabi berjanji kepada Rasulullah untuk membebaskan Zainab dan mengembalikannya kepada beliau di Madinah. Abil Ash pun pulang ke Mekah bersama kalung yang tadi dikirimkan sang istri. Kini ia tahu betapa cinta dan kesetiaan Zainab tidak pernah berkurang untuknya meski agama menjadi tembok pemisahnya. Namun ia tetap bertekad untuk mengembalikan Zainab kepada sang mertua. Begitu sampai di rumah, Abil Ash mengucapkan terima kasih kepada sang istri. Ia pun berkata, "Kembalilah kepada ayahmu, wahai Zainab." Ucapannya sambil berusaha berbesar hati. Pada hari yang telah ditetapkan, Zaid bin Harithah bersama seorang lelaki Ansor diutus Rasulullah untuk menjemput Zainab di sebuah desa di pinggiran kota Mekah. Abil Ash tidak kuasa menahan tangisnya saat melepaskan kepergian sang istri. Bagaimana dia mampu melepaskan orang yang dicintainya, sedang ia mengetahui bahwa itu merupakan perpisahan terakhir selama kedua hati masih berpegang pada agamanya masing-masing. Hatinya semakin sedih lagi karena ternyata Zainab sedang mengandung janin buah hatinya dan ia tidak bisa mengantarkan Zainab keluar kota. Abil Ash lalu mengutus saudaranya Kinanah bin Rabi untuk mengantarkan Zainab. Ia pun berpesan, "Hai saudaraku, tentulah engkau mengetahui kedudukan Zainab dalam jiwaku. Aku tidak menginginkan seorang wanita Quraisy untuk menemaninya keluar kota Mekah, dan engkau tentu tahu bahwa aku tidak sanggup membiarkannya berjalan sendirian. Maka temanilah dia menuju tepi dusun, di mana telah menunggu utusan Muhammad. Perlakukanlah dia dengan lemah lembut dalam perjalanan, dan perhatikanlah dia sebagaimana engkau memperhatikan wanita-wanita terpelihara. Lindungilah dia dengan panahmu hingga anak panah penghabisan." Rupanya perjalanan Kinanah membawa Zainab tidaklah berjalan mulus. Ketika Zainab berada di punggung unta, Ubar bin Aswad al-Asadi, salah seorang dari kafir Quraisy, menusuk perut unta itu dengan tombak hingga Zainab terlempar jatuh dan mengeluarkan darah. Janinnya telah gugur di atas gurun pasir, tapi Zainab tetap tabah dan tetap mantap hijrah ke Madinah. Setelah melewati beberapa hambatan, Kinanah berhasil membawa Zainab dan menyerahkannya kepada Zaid bin Harithah dan temannya. Keduanya lalu membawa Zainab kepada Rasulullah. Berpisahlah Zainab dengan suami tercinta dan calon buah hatinya. Cinta mereka benar-benar diuji dan tidak ada lagi jalan untuk bertemu. Abil Ash yang tetap di Mekah selalu murung dan menyendiri karena sang belahan jiwa tidak lagi ada di sisinya. Sedangkan Zainab di Madinah bersama sang ayah menjadi sering sakit-sakitan karena cinta dan kerinduan yang sangat dalam. Kalau saja bukan karena iman dan takwa yang menguatkan tekadnya, tentu ia akan tetap bersama Abil Ash hingga ajal memisahkan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Suatu hari, Abil Ash bin Rabi keluar bersama kafilah dagangnya menuju Syam. Saat perjalanan pulang, ia dihadang pasukan Rasulullah SAW yang berhasil merampas hartanya. Syukur mereka tidak membunuhnya. Kini Abil Ash bin Rabi tidak punya apa-apa lagi. Bukan hanya harta pribadi saja yang ludes, melainkan juga harta dagangan yang dititipkan orang-orang padanya. Bagaimana ia sanggup kembali ke Mekah? Di tengah keputusasaan itu, teringatlah Abil Ash kepada Zainab, wanita yang begitu mencintai dan setia padanya. Maka diputuskan pada suatu malam, ia menyusup ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi.
Abil Ash berhasil bertemu Zainab dan segera mengatakan maksud kedatangannya. Ia meminta bantuan Zainab untuk melindunginya, dan ia juga berharap harta dan dagangannya bisa dikembalikan. Masih begitu besar cinta di hati Zainab untuk Abil Ash, karena itu pula ia bersedia melindungi laki-laki tersebut. Ketika masyarakat Madinah mengetahui keberadaan Abil Ash di masjid, mereka pun berkerumun dan berniat untuk menangkapnya. Tapi kemudian Zainab berseru, "Hai orang-orang, Abil Ash bin Rabi dalam perlindunganku dan jaminanku." Rasulullah yang sedang sholat menyelesaikan sholatnya. Beliau segera menemui banyak orang dan bersabda, "Wahai orang-orang, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Sesungguhnya serendah-rendah seorang muslim, mereka tetap dapat memberi perlindungan." Kemudian beliau masuk menemui putrinya. Zainab berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jika Abil Ash ini masih dianggap keluarga dekat, ia mesti putra paman. Jika dianggap jauh, ia bapak dari anakku, dan aku telah melindunginya." Rasulullah kemudian berpesan, "Wahai putriku, muliakanlah tempatnya, dan jangan sampai dia menyentuhmu, karena engkau tidak halal baginya selama dia masih musyrik." Meski begitu, Rasulullah ternyata melihat kesetiaan putrinya pada sang suami yang ditinggalkan. Singkat cerita, Rasulullah memerintahkan harta Abil Ash yang dirampas pasukan muslim bisa dikembalikan. Beberapa di antara para perampas berkata, "Hai Abil Ash, maukah engkau masuk Islam dan mengambil harta benda ini? Karena semua ini milik orang-orang musyrik." Tahukah apa yang dijawab oleh Abil Ash? Ia berkata, "Sungguh buruk awal Islamku jika aku mengkhianati amanat harta yang dipercayakan padaku." Mereka pun tetap mengembalikan harta itu pada Abil Ash demi kemuliaan Rasulullah dan sebagai penghormatan kepada Zainab. Laki-laki itu pun kembali ke Mekah dengan membawa hartanya dan harta orang banyak yang telah diamanahkan padanya. Setelah mengembalikan harta kepada pemiliknya masing-masing, Abil Ash berdiri dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, apakah masih ada harta seseorang di antara kalian padaku?" Mereka menjawab, "Tidak." Abil Ash berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya. Demi Allah, tiada yang menghalangiku masuk Islam di hadapan Muhammad, kecuali karena aku khawatir mereka menyangka aku ingin makan harta kalian. Setelah aku selesai membagikannya, maka aku masuk Islam." Akhirnya, Zainab dan Abil Ash yang pernah berpisah selama 6 tahun itu kembali bersatu dalam satu atap rumah tangga dan satu iman bersama anak-anak mereka. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setahun setelah mereka semua berkumpul, Zainab wafat pada tahun ke-8 Hijriah, mendahului sang suami. Rasulullah sangat sedih atas kepergian putrinya, bahkan beliau sendiri ikut turun ke dalam kuburan saat pemakaman. Zainab wafat dengan meninggalkan kisah cinta dan kenangan terbaik. Ia menjadi contoh terbaik dalam hal kesetiaan istri, keikhlasan cinta, dan keberanian iman. Tidak heran jika suaminya berkata, "Putri Al-Amin, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, dan setiap suami akan memuji sesuai dengan yang diketahuinya." Rasulullah pun bersabda mengenai Zainab, "Sesungguhnya ia adalah sebaik-baiknya anakku dalam menerima musibah." Oke guys, itu adalah salah satu kisah cinta paling inspiratif antara putri Rasulullah Zainab dengan seorang pemuda Quraisy bernama Abil Ash bin Rabi. Jadi cinta itu seperti itu, bukannya jemput cewek di panggang. Kalau kalian punya pendapat ataupun saran mengenai konten pada video ini ataupun untuk pada konten pada video-video berikutnya, just write your comment down below. Atau kalian juga boleh DM ke Instagram gue di rigo.ibnuhamzah. Kalian juga boleh share link video ini ke seluruh account social media yang kalian miliki. Arigatou gozaimasu karena udah nonton video ini sampai habis. Gua Rigo, see you in the next topic.
Bye-bye.